Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Arman bin Anwar, SPD, MPD, karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengulangi materi kelompok saya, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Lanjut, adapun pengertian dan tujuan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama itu, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memperkuat dan memperluas proses bimbingan dan konseling. Lanjut, kegiatan ini bertujuan untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi, baik di bidang akademik, sosial maupun emosional. Dengan adanya kegiatan ini, konselor dapat memberikan dukungan yang lebih holistik, sehingga peserta dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pribadi dan akademis mereka. Adapun macam-macam kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yang pertama itu instrumen BK. Instrumen BK adalah alat atau perangkat yang digunakan oleh konselor atau pendidik untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan memberikan inferensi kepada peserta didik atau klien. Tujuan adalah membantu individu mengenali potensi dirinya, mengatasi masalah, dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan secara optimal. Adapun bentuk instrumentasi dalam pelaksanaan BK yaitu tes. Menurut Korba dalam Pertno, tes merupakan prosedur ungkapan tingkah laku individu dan menggambarkan berbentuk skala atau klarifikasi tertentu. Tes merupakan serangkaian pernyataan tertulis atau lisan dan harus dikerjakan oleh testi. Tes ini bertujuan untuk mengukur suatu aspek perilaku testi. Macam-macam testi: tes hasil belajar, tes inteligensi, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, dan tes anotostik. Lanjut, non-tes. Selain tes aplikasi instrumentasi bisa juga menggunakan bentuk non-tes. Perbedaan tes dan non-tes adalah tes adalah jawaban yang benar dan salah, sedangkan non-tes jawaban salah sangat kondisional, hasil tes lebih kuantitatif sedangkan non-tes kualitatif. Dan pelaksanaan tes adalah orang yang profesional sedangkan non-tes tidak selamanya orang yang profesional. Yang kedua itu ada ahli tangan kasus. Ahli tangan kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan kasus dari kasus pihak ke pihak lainnya. Himpunan data. Penyelenggaraan himpunan data yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk himpunan seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Yang keempat itu tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan membantu klien dalam perakayaan dan perkuat diri kerenakan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor pada khususnya dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Yang terakhir, kunjungan rumah. Kunjungan rumah bisa diartikan dengan home visit dalam bimbingan dan konseling. Home visit memiliki makna suatu upaya untuk mendeteksi kondisi keluarga siswa dalam kaitan dengan permasalahan individu. Siswa menjadi tanggung jawab pembimbing atau konselor pada pelayanan bimbingan konseling. Yang keenam itu konferensi kasus. Konferensi kasus merupakan rapat atau pertemuan yang dihadirkan beberapa orang yang diperhitungkan pada membantu memecahkan masalah konseling. Bantuan ini bisa berupa penyampaian data tentang konseling maupun bantuan yang berupa solusi atau kontribusi pemecahan masalah dan dimungkinkan pula sampai tahap penanganan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
Baiklah, itu dia paparan materi yang sudah saya bacakan dari kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.